Hai, bertemu lagi dengan saya Dian dalam channel Segara TV Bermain Itu Berbagi. Hari ini saya akan mengulas dan menjelaskan bagaimana cara bermain Candyland oleh Hasbro. Selamat datang di Candyland, sebuah dunia petualangan yang manis. Datang dan kunjungilah berbagai teman dan tempat spesial yang ada di dunia Candyland. Nikmati dan jelajahi berbagai tempat menarik yang ada di dunia Candyland seperti hutan permen, gunung permen karet, dan rawa coklat. Saat dalam perjalanan, jangan lupa untuk mengunjungi Grandmana tercinta dan Princess 14 yang cantik. Namun, harus hati-hati ketika melewati hutan Licorice, karena akan ada Lord Licorice yang senantiasa menghalangi jalan kamu. Perjalanan ajaibmu di dunia Candyland pada akhirnya akan membawamu pada Kastil Candy, rumahnya King Candy. Siapa yang berhasil sampai duluan di Kastil Candy, dialah pemenangnya. Untuk lebih detail mengenai cara bermain tentang Candyland, yuk kita ke meja. Komponen permainan dari Candyland. Candyland terdiri dari beberapa komponen, yakni pertama ada board atau papan permainan, rulebook, terus ada beberapa cerita karakter, terus ada kartu jalan, dan ada pawn atau tokennya. Itu aja komponennya, yuk kita setup. Untuk setup awal, letakkan papan permainan di tengah area permainan yang bisa dijangkau dan dilihat oleh semua pemain. Kedua, letakkan pawn atau token pemain di area start. Pada kasus ini kita akan bermain berdua. Lalu kocok kartu jalan dan letakkan di area yang mudah dijangkau oleh pemain. Setup pun selesai dan permainan siap untuk dimulai. Di tiap gilirannya, tiap pemain akan diminta untuk mengambil satu kartu jalan. Sebagai contoh, sekarang yang jalan adalah pemain kuning. Dia akan mengambil ini dan menjalankan kartu jalannya. Secara umum, ada 3 jenis kartu jalan. Yang pertama itu adalah satu blok. Jika pemain mendapatkan kartu jalan satu blok, maka pemain akan jalan dan mencari blok warna hijau yang terdekat. Pemain kuning berjalan mendekati blok warna hijau terdekat. 2 blok adalah mencari jalan terdekat yang kedua. Misal di sini warna kuning, pemain warna merah mencari blok kuning terdekat kedua. Ini kuning pertama, dan ini kuning kedua. Dan yang terakhir jenisnya adalah jenis kartu gambar. Jika kartu gambar keluar dan diambil oleh pemain, maka pemain tersebut akan langsung menuju kotak di mana gambar itu berada. Misal warna merah mendapatkan kotak gingerbread, maka dia akan langsung mendarat di kotak gingerbread. Kartu jalan bergambar bisa menjadi keuntungan atau kerugian. Misal pemain merah awalnya mendapatkan kartu bergambar lollipop berwarna hijau yang ada di sini. Lalu di next turn ia mendapatkan kartu gingerbread yang akhirnya mengharuskan dia untuk mundur. Jadi kartu bergambar bisa saja membuat pemain tersebut maju atau mundur, tergantung dengan kartu apa yang dia dapatkan. Selama perjalanan, kamu akan menemukan beberapa titik yang akan menghambat kamu dalam perjalanan, yakni kotak Licorice atau Licorice Space. Jika kamu mendarat persis di dalam kotak ini, maka kamu akan kehilangan satu giliran pada next turn. Dalam permainan ini, terdapat 2 shortcut yang bisa digunakan, yakni Rainbow Trail dan yang kedua adalah Gumdrop Pass. 2 shortcut ini bisa mempercepat pemain untuk maju. Contoh, di Rainbow Trail, pemain akan bergerak dari space berwarna orange menuju space berwarna ungu. Atau pada Gumdrop Pass, bergerak dari kotak kuning ke kotak hijau. Jika ada satu pemain yang berhasil mencapai Kastil Candy lebih dulu, maka permainan pun berakhir dan pemain tersebut adalah pemenangnya. Aturan yang baru dijelaskan adalah permainan versi klasik. Ada 2 varian yang bisa kamu pilih dalam permainan nanti. Jika kamu bermain dengan anak-anak atau orang yang lebih muda usianya,
maka disarankan untuk menggunakan versi yang lebih mudah permainannya, yakni ketika kamu mendapatkan kartu bergambar, efeknya akan dihilangkan untuk efek mundur. Jadi ketika gambar tersebut mengharuskan kita harus mundur, itu tidak dipergunakan. Kartu tersebut akan di-discard, lalu pemain tersebut akan mengambil ulang kartu yang baru sebagai pengganti kartu yang tadi. Variasi yang kedua adalah di tiap giliran mengambil 2 kartu. Setiap kartu akan dipilih salah satu untuk dipakai dan digunakan untuk jalan. Hal ini berfungsi untuk melatih pengambilan keputusan dari pemain. Jadi dia bisa mengambil keputusan berdasarkan apa yang dia butuhkan. Itu saja penjelasan tentang cara bermain Candyland dan beberapa variasinya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih telah menonton. Segara TV, bermain itu berbagi.